Saat ku buka mataku, kulihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kehidupan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Sekali lagi katakan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Dan sabdamu yang beri kehidupan, dan sabdamu yang beri kemenangan. Oh, terpujilah Tuhan. Oh,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh bersekutu kembali Tuhan. Terima kasih kami tenangkan hati kami, pikiran kami tundukkan sepenuhnya. Untuk kami dapat bersekutu. Mendengarkan perkataan-Mu. Roh Kudus-Mu mencerahkan hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Oke, baik. Oke. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Siapa yang mau sharing? Pak Twin? Matian? Ayo wes. Ayo. Pak Twin nampaknya. Shalom semua. Selamat pagi. Happy wedding anniversary Mak Yabes. Saudara, kalau kita perhatikan hari-hari ini saudara, kita melihat bahwa segala sesuatu, kalau dulu kita sering mendengarkan gitu ya. Kemarin ketika saya lihat ada yang posting gitu ya, Pak Niko gitu berjalan sama Pak Hani gitu ya. Karena kemarin minggu lalu Pak Niko ada di Batam gitu ya. Kemudian dengan kondisi seperti ini dulu ada satu khotbah beliau itu yang selalu terulang-ulang, tetapi sesungguhnya tidak bisa dirasakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Secara pribadi bagi saya, tapi yang lain saya tidak tahu gitu ya. Jadi dulu kalau saudara ingat itu satu khotbah yang akan sering sekali diulang-ulang. Kesudahan segala sesuatu sudah tiba gitu ya. Semua akan digoncang gitu ya, baik langit maupun bumi, goncangan telah datang gitu ya. Nggak tahu ayatnya, lupa ya di mana. Jadi apa namanya, langit dan bumi akan digoncang, pokoknya segala sesuatu yang bisa digoncang akan digoncang oleh Tuhan gitu ya. Tapi sesungguhnya pada waktu itu kita tidak begitu merasakan gitu ya. Secara pribadi tidak begitu merasakan, ya hanya sebagai firman saja gitu ya. Keadaan yang digoncangkan itu kan tidak terjadi benar-benar seperti yang terjadi saat ini gitu ya. Nah, ketika kita merenungkan gitu ya, kita merenungkan bersama-sama gitu, sekarang apa yang tidak digoncang oleh Tuhan gitu ya. Semuanya digoncang oleh Tuhan, semuanya dijungkir balikkan oleh Tuhan gitu ya. Semuanya dibuat terbalik gitu ya. Mana ayatnya, Pak? Saya cari dulu ya. Semuanya dibuat dijungkir balikkan sekarang ini gitu ya. Bahkan kalau kita mau perhatikan gitu, bahkan hari-hari yang sekarang ini banyak orang tergoncang gitu ya. Tergoncang jiwanya. Jadi
Ibrani 12 ini, saudara. Saya baca dulu ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, ketika saya lihat wajahnya Pak Niko kemarin itu benar-benar terbersit gitu ya. Satu keadaan yang dulu pernah dia bilang gitu ya, tergoncang semuanya gitu ya. Dan sekarang kalau bahkan ini adalah hari-hari yang sangat menggoncangkan gitu ya bagi ya secara khusus bangsa kita gitu ya. Orang yang selama ini dipuja-puja gitu, orang yang selama ini diagung-agungkan, dengan cara yang sangat boleh dibilang kejam gitu, melakukan sesuatu yang menyakiti hati rakyat gitu ya. Mungkin sampai berjalannya waktu selama ini mungkin orang memuja pekerjaannya gitu ya, walaupun dengan mungkin eh, orang nggak sadar gitu ya dengan hutang-hutang yang begitu menumpuk dibuat di bangsa ini gitu ya. Bagaimana bangsa ini benar-benar seperti diserahkan kepada bangsa lain gitu ya. Tetapi orang selama ini hanya peduli dengan uh, gayanya, dengan kelembutannya gitu ya, dengan hasilnya gitu. Kalau memang bangsa ini juga sebenarnya sudah sangat lama gitu, pemerintahan gitu ya. Dan memang dalam waktu 10 tahun terakhir memang tidak bisa dipungkiri bahwa dampaknya itu sangat luar biasa gitu ya, pertumbuhan bukan pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan menggeliatnya bangsa ini sangat kelihatan gitu ya. Bahkan kalau youtuber Malaysia itu sekarang itu sudah seperti menjelaskan kepada bangsanya sendiri, kita sudah kalah sama Indonesia gitu. Kita sudah jauh dan tertinggal dari Indonesia kadang ada yang dibandingkan dengan bentuk kereta apinya gitu ya, dengan bangunan-bangunan yang berdiri gitu ya. Bahkan ada youtuber itu yang datang ke Jakarta khusus hanya melihat benar nggak sih gitu ya, ditengok Mega Kuningan, SCBD gitu kan, itu sangat sudah jauh dari Kuala Lumpur yang di Petronas yang di Agung-Agungan selama ini gitu ya. Mereka udah salah kalian ngomong Indonesia miskin gitu ya. Tapi padahal memang sebenarnya dari dulu Indonesia adalah negara yang kaya tetapi tidak dikelola dengan baik gitu ya. Tapi saat ini saudara sudah dengan cara yang terjadi hari ini itu benar-benar menggoncangkan seluruh bangsa gitu ya. Membuat orang banyak yang sadar, banyak yang kecewa dan lain sebagainya. Saudara. Nah dari sini saudara ketika saya berjumpa dengan orang-orang gitu ya, apalagi yang sudah gitu ya, wah itu benar-benar patah hati boleh dibilang gitu ya. Jadi saudara, apa yang dulu tidak pernah dirasakan tentang arti kegoncangan ini, orang sedang tergoncang. Bahkan dimulai kalau dulu hanya orang memandang sebelah gitu ya, dari satu sisi gitu, sekarang ini orang sudah terbuka dengan dua sisi pengertian saudara. Jadi kalau dulu terpecahnya itu kan politik yang di Jakarta dulu sebenarnya awalnya gitu ya, yang di Jakarta kedatangan di Jakarta itu udah merubah bangsa ini menjadi satu menjadi hanya dua pandangan yang berbeda gitu ya. Jadi yang satu memandang yang lain itu tidak benar dan itu satu keretakan yang luar biasa gitu ya. Tapi saudara, dulu orang hanya pakai kacamata kuda gitu ya, melihat satu sisi. Ada yang bilang kadrun, ada yang bilang cempong gitu ya. Dan itu terjadi benar-benar bisa sampai hampir 10 tahun gitu ya. Namun saudara, dengan apa yang terjadi hari ini kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa ini gitu ya.
bangsa ini ada di dalam tangannya Tuhan gitu ya. Tuhan bisa mengubah hati siapapun gitu ya. Sekarang kalau kita lihat akhirnya banyak orang akan terbuka memandang dengan membuka kacamata kudanya gitu ya. Jadi terbuka lebar-lebar, bisa menerima satu pandangan yang lain dengan pandangan yang lain gitu ya. Dulu kalau sudah kelompoknya si cebong itu tidak akan pernah memandang dengan apapun walaupun benar udah kacamata kuda gitu ya. Tapi saudara, ketika saya perhatikan sekarang hari-hari ini gitu ya, dengan keadaan yang sekarang gitu ya, wah banyak orang yang sangat-sangat kecewa gitu ya. Sangat-sangat, bahkan orang-orang yang dulu menjadi pemuja itu benar-benar sangat-sangat kecewa gitu ya. Dengan perkataannya, dengan ini gitu ya, walaupun masih menutupi, memang tidak bisa dipungkiri ya, memang betul gitu ya. Tapi sebenarnya kalau eh, ya sebenarnya bangsa ini sudah tertipu gitu ya. Tapi itulah perjalanan apa yang diizinkan Tuhan terjadi gitu ya. Dan saya percaya saudara, eh, kalau mungkin sekarang ada penilaian dari ketiga calon ini, tidak ada satupun gitu ya yang apa namanya yang kompeten, yang benar-benar memang pure murni gitu ya. Tapi saudara, ketika kita mau melihat kejadian yang hari-hari ini sekarang, Tuhan bisa mengubah apapun gitu. Saya percaya saudara, memang saya nggak tahu, orang tua saya dulu itu selalu berkata apa namanya, selalu berkata kalau berteman itu jangan terlalu dekat gitu ya. Atau kalau punya teman itu ya biasa saja, jangan terlalu dekat. Nah, karena seringkali mungkin di rumah gitu, di keluarga saya itu saya yang sering kena tipu gitu. Memang sejak dari saya SD SMP itu seringkali mengalami kejadian-kejadian yang bahkan waktu SMP itu gitu, ada satu cerita lucu ini saudara, saya lucu sekali gitu, saya teringat gitu. Itu eh, ada teman saya itu, bapaknya itu apa namanya, eh, sangat semangat sekali gitu ini mendaftarkan kami gitu ya. Kami punya teman itu ada 6 orang gitu ya. Nah itu udah biar nanti saya urus ini segala macam gitu ya. Terus entah apa-apa gimana gimana gitu, saya ingat itu, yang saya ingat itu pokoknya ternyata pada akhirnya itu cuman minta ayam, ayam di rumah itu. Saya mas berarti, nah, kalau saya masih SMP itu berarti saya keluarga kami itu masih benar-benar masih masih belum cukup lah, maksudnya masih berat juga gitu kerjaan. Jadi diminta ayam itu yang paling gitu kan. Itulah le gitu kan. Namanya orang tua zaman dulu 300.000 tahun segitu ya saudara bisa bayangkan gitu ya. Lumayan besar gitu ya. Itulah katanya. Kalau punya teman itu jangan terlalu besar, jangan terlalu dekat sekali. Itu kayak gitu ujung-ujungnya bapaknya juga menipu kita gitu ya. Anaknya memang baik-baik saja gitu, ternyata ada yang ini gitu ya. Sekarang eh, apa yang kita percayai tentang dunia ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya sekarang. Kita tidak bisa mempercayai apa yang nampak di dunia ini, walaupun eh, sudah menjadi nama kita gitu ya saudara ya. Eh, Walaupun apa namanya sudah bisa mempercayai, misalnya sekarang saya bukan berarti karena saya tidak punya rumah gitu, bukan gitu ya. Orang yang punya rumah sebaiknya jangan bangga punya rumah gitu ya. Karena apa? Nama yang ada dalam sertifikat itu bukan milik kita gitu. Cuman pencatatan aja, orang kalau misalnya pemerintah mau ambil diambil juga kok gitu. Nggak ada apa namanya, nggak ada apa namanya, nggak ada hak sedikit pun kita akan dunia ini, saudara, kalau kita mau sadari gitu. Kalau kita pegang kuat-kuat dan terjadi perubahan dengan bangsa ini, kita akan sangat kecewa, saudara. Kita akan merasa kehilangan dengan apa yang kita punya gitu, saudara. Jadi apa namanya, karena saya perhatikan gitu ya, uh, apa yang dikejar oleh teman-teman saya gitu, mengejar pokoknya gimana caranya mencapai sesuatu gitu ya. Pada akhirnya ketika menerima sesuatu kemudian tiba-tiba hilang, wah itu sangat menyakitkan gitu ya. Benar-benar sesuatu yang eh, nggak bisa mereka terima gitu ya. Jadi walaupun tercatat atas nama kita gitu ya,
Kalau mungkin Mak Dian sampai sekarang ini belum jelas punya aku nih. Yang apa namanya di urusan kemarin nggak tahu udah selesai atau belum gitu. Tetapi eh, percayalah Mak Dian, tenangkan saja, pasti bisa dapat itu gitu. Tapi jangan pernah eh, kalau Mak Dian mau ingat perjuangannya, memang saya tahu gitu ya waktu dulu kita masih di sana gitu mengalami yang Mak Dian cerita itu kita makan sama tikus itu makanan tikus pun kita makan tetapi Tuhan pelihara gitu. Yang terpenting hanya itu Mak Dian. Yang terpenting adalah Tuhan yang memelihara kita gitu ya. Sekarang kalaupun misalnya rumah kita nggak ada tikus kalau Tuhan nggak pelihara habis juga kita kan gitu. Jadi percayalah gitu loh. Kenapa saya nggak memang ketika saya kemarin ketemu sama yang punya rumah gitu ceritanya rumah mau dipakai gitu dengan apa namanya hati yang nggak mencari-cari alasan gitu sepanjang perjalanan saya hidup saya berkali-kali saya bukan tidak mau membeli rumah gitu ya udah berulang kali saya coba gitu ya memang dari masa muda itu memang banyak terjadi kesalahan gitu ya sudah pesan rumah nggak jadi udah padahal udah kasih uang booking gitu ya atau bahkan kemarin saya pernah cerita itu saya pernah dalam waktu saya duduk nggak sampai 30 menit gitu ya saya beli kapling 2 biji gitu ya di PI di Mangsang waktu itu tahun 2000 waktu itu gitu ya 2 gitu ya. Belum sempat saya masukkan tas itu teman saya datang gitu apa ini gitu. Ada orang jual kapling tadi itu di apa surat itunya surat hibahnya itu yang itu udah ada gitu semua udah saya bayar waktu itu gitu. Ya. Di situ udahlah nih di sana nggak ada yang mau datang nih. Waktu zaman itu kan masih tanah hutan gitu kan gitu kan. Kemudian ya sudahlah aku beli aja gitu. Nggak usah lah, udah aku beli 3 juta. Langsung dibeli 3 juta saat itu gitu ya. Itu tahun 2000 jadi gitu ya. Tetapi pada akhirnya ketika saya menyadari, saya sudah butuh rumah gitu ya. Kita berulang kali gitu ya, saya beli gitu ya, saya coba beli gitu. Nggak pernah bisa terrealisasi, saya pun nggak tahu gitu ya. Ada saja cara-cara yang sampai saya nggak bisa gitu. Saya pun heran gitu ya. Makanya ketika saya bilang itu kemarin, ya saya nggak tahu. Saya nggak punya, belum punya rezeki untuk beli rumah gitu saya bilang. Tetapi saudara, apa yang saya ceritakan itu bukan artinya saya mengeluh, saya apa namanya bercerita sedih dengan saudara enggak gitu loh. Saya hanya menjalankan inilah perjalanan hidup saya gitu. Perjalanan apa yang harus saya jalani, bahkan hal-hal yang buruk pun ketika saya lakukan tanya Tuhan gitu, saya lewati gitu. Tuhan cuma bilang, kalau aku maunya begitu bagaimana? Walaupun mungkin dalam kesalahan yang kita ambil atau apapun itu gitu. Ketika saya mulai datang bukan membela diri, saudara. Benar-benar ini bukan satu pembelaan diri dalam diri saya gitu. Saya coba berulang kali saya tanya sama Tuhan gitu. Benar nggak sih ini Tuhan? Apakah ini aku yang cari-cari alasan gitu loh? Apakah memang aku ini yang susah untuk berubah gitu? Saya coba cari gitu ya. Tapi hanya satu jawaban gitu ketika saya paksakan terus tanya sama Tuhan istilahnya sampai-sampai saya merengek gitu ya dalam perjalanan itu. Tapi Tuhan bilang, kalau jalanmu harus kamu lalui seperti itu, kamu mau apa? Gitu. Seperti yang cari rumah gitu ya saudara. Terakhir kan saya cerita nanti kami tempatin di Cemara gitu ya. Kalau memang pada akhirnya harus nempatin di Cemara, kenapa kami harus keliling? Kan gitu kan, kalau pertanyaannya gitu. Ternyata kemarin saya pernah cerita bagaimana saya bisa menguatkan orang gitu ya. Ada beberapa hal yang Tuhan izinkan terjadi gitu loh. Saya nggak tahu atau karena memang itu hanya karena saya yang mencari alasan, tapi enggak, saudara. Dalam hati saya hanya satu perkataan bahwa ini perjalanan yang harus kamu lalui gitu. Ini perjalanan yang harus kamu lewati. Bukankah dengan cara ini kamu bisa bertemu dengan ini? Bukankah dengan cara ini kamu bisa dipakai untuk menguatkan orang lain gitu ya? Dan itu benar-benar bukan saya cari alasan gitu loh. Saya hanya memandang ini pekerjaan Tuhan gitu saudara. Saudara, eh, saya hanya percaya gitu ya perjalanan ini walaupun apapun keadaan yang sedang kita alami saudara, apapun seberat apapun walaupun kalau apa namanya di dulu seringkali kita dibilang hanya keledai yang melakukan kesalahan yang jatuh pada lubang yang sama gitu ya. Tetapi kenyataannya saya juga jatuh berulang kali. Sebenarnya apakah saya ini kayak memang benar-benar keledai bebal gitu loh. Saya benar-benar saya sampai kayak gitu. Gitu.
Tetapi saudara, eh, dengan pengertian kita sekarang gitu ya, firman yang hari ini gitu ya, itu benar-benar mengubahkan gitu ya. Artinya apa? Kalau kita memandang firman yang dulu yang kita kenal, misalnya hanya orang yang seperti keledai, hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Tapi kalau Tuhan sekarang katakan kamu harus jatuh berulang-ulang ke situ supaya aku bisa menyelamatkan banyak orang, kamu mau apa? Gitu. Tapi saudara, eh, saya hanya bersyukur gitu ya, ketika hanya punya pengharapan sama Tuhan gitu ya setiap hari gitu ya. Bahkan ketika kita bertemu bersekutu gitu ya, kadang-kadang nggak bisa nangkap semuanya gitu. Tapi ada satu dua kata gitu ya, yang bisa menguatkan kita sepanjang hari gitu ya. Entah itu perkataan yang dari firman yang lama itu artinya yang tertulis dalam Alkitab, atau firman yang baru yang kita dengarkan gitu ya, atau pengalaman yang baru, firman yang keluar dari pengalaman saudara, ya, keluar dari Pak Dian sharing, dari eh, kita semua sharing gitu saudara. Saya percaya saudara, ketika kegenapan firman yang di Ibrani ini saudara, yang Paulus nyatakan itu ya, saya sekarang terjadi, benar-benar sangat digoncangkan. Belum lagi kalau kita dengar tentang ahli-ahli yang benar-benar punya jiwa nasionalis gitu ya. Wah itu apalagi kita saja yang tidak memihak salah satu kubu, itu aja mungkin terjadi kegentaran gitu ya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang memihak satu kubu dan mengerti, kemudian terbuka apa nggak mengalami kegentaran yang bisa menghadapi keadaan bangsa ini, saudara. Tapi saudara, saya percaya saudara, ketika kita mempercayakan Tuhan, memikirkan eh, Tuhan memikirkan hidup kita setiap hari, Tuhan menjadi perisai bagi kita setiap hari, bagi anak-anak kita, saudara. Saya percaya saudara, Tuhan tidak tutup mata dengan hidup kita. Tuhan memiliki rancangan yang terbaik dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Dan memberkati. Baik, puji Tuhan. Oke. Ya, kita lanjutin ya. Oke. Baik. Beberapa orang mungkin merasa bahwa membaca firman Tuhan itu melelahkan, yang bukan merupakan keadaan normal. Hal yang normal adalah jangan pernah lelah membaca firman Tuhan. Gitu ya. Karena, kenapa dikatakan begitu ya? Bentar, kita habiskan dulu. Satu kalimat lagi. Selalu merasa haus akan firman itu, dan selalu menyadari firman-Nya begitu menyenangkan. Kalian dulu ingat perkataan guru kita dulu, kayak pura-pura gitu. Lihat saudara, ada orang yang mengatakan baca firman Tuhan itu melelahkan, karena memang ya memang kondisi kita itu kan sering sekali kan, karena pintu masuknya itu kan panca indera kita kan gitu. Oke, perasaan kita, kadang-kadang mood kita kan gitu kan. Makanya kalau membaca kata-kata terus, apalagi kalau misalnya berulang-ulang kayak gitu ya. Makanya kadang orang, ngapain mendengarkan yang berulang-ulang. Kadang kalau ditekankan gitu ya.
Nah, tapi dikatakan di sini selalu, jadi mesti kondisikan hati kita gitu. Selalu merasa haus akan firman itu gitu. Kenyataannya kadang-kadang, apalagi kalau kita baca gitu ya, sampai kalau saya sekarang sampai pada ini ya, kalau nanti saudara baca tentang yang namanya apa itu mencari kebenaran gitu. Kenapa kita harus mencari kebenaran gitu kan? Bagaimana cara menghidupi kebenaran? Kalau nanti saudara sampai di situ ada kata-kata yang berulang-ulang gitu ya. Kita kan sampai rasanya saya harus scroll gitu, karena itu aja yang dibahas gitu. Ya, saya sambil saya lihat gitu hati saya gitu. Memang di sisi yang lain dikatakan cari yang perlu dulu, yang paling penting kan dikatakan di awal. Apa itu bagaimana cara masuknya gitu kan? Bagaimana pengetahuanmu harus bertambah, lalu bagaimana cara masuknya gitu. Firman yang itu cari gitu, maksudnya yang berhubungan dengan penglihatan katanya kemarin gitu kan. Apa itu penglihatan dijelasin gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita akan melihat bagaimana kondisinya itu ya memang tidak haus gitu. Yang terjadi itu kontrasnya. Tapi kenapa dikatakan kalau kita itu membaca firman Tuhan rasanya melelahkan, itu nggak normal gitu. Yang normal itu adalah selalu merasa haus akan firman. Nah, tapi kenyataannya tidak begitu. Lalu gini saudara, apa tujuannya? Sama seperti yang tadi. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani itu kan dikatakan akhirnya itu endingnya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Oh, di sorga. Bukankah dikatakan datanglah kerajaanmu, kan gitu kan? Jadilah kehendakmu. Berarti kerajaan sorga sudah turun di sini gitu. Sama-sama kan? Apa yang membuat kita nggak goncang? Atau kita definisikan dulu. Kegoncangan itu apa sih? Kalau dulu kita pikir seperti diterangkan tadi kan, wah langit bumi, sudah pokoknya kan gitu kan, terjadi bencana gitu dulu kan. Sekarang kegoncangan seperti yang diterangkan tadi. Kalau kita ikuti, kalau kita dengarkan terus gitu, pasti ada rasanya seperti dikatakan tadi, gentar juga gitu. Pasti ada. Nah, tapi kalau kita itu tinggal dalam firman, apa itu tinggal dalam firman kan gitu. Kondisikan hatimu. Harus haus senantiasa. Karena begitu kita baca, jadi kita dibawa ke alam itu gitu loh. Apalagi bagaimana cara memasukinya kalau kita terapkan. Ternyata disitulah yang dikatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kalau saudara ikuti, kalau saudara cermati, coba perhatikan. Ya, seperti dikatakan tadi kan. Ya, kalau menurut jam istirahat, harusnya tadi nggak terlambat kami gitu. Bangun juga jam 4 gitu kan. Untung ditelepon sama Pak Yabes tadi. Karena biasanya alarmnya itu ada semua gitu, dan di luar pun biasanya dengar juga. Sudah jam berapa tadi? Jam 4 kurang gitu kan. Itu yang bahayanya kalau bangun jam 4 kurang gitu, atau jam 3 gitu kan. Nah, tapi gimana
Kalau pas dalam keadaan seperti itu, gimana kita bisa tenang gitu. Biasanya seperti saya katakan dari awal gitu ya. Heran juga anugerah gitu. Walaupun dalam kondisi kalau gula itu seperti saya katakan kan itu wah kadang bantuan gitu ya. Iya, karena nggak bisa dilawan gitu kan. Tapi pada kenyataannya setiap pagi itu bisa fresh gitu. Anugerah pokoknya gitu. Bahkan tidak eh bahkan kadang itu istirahatnya sangat sedikit gitu, tetap bisa gitu. Bisa fresh gitu. Nah, kalau dalam keadaan seperti tadi gitu. Gimana kondisinya gitu. Kadang harus diizinkan seperti itu. Tapi coba lihat hatimu, saya tes gitu sepanjang tadi gitu. Gimana? Bisa nggak dengan tenang gitu? Lalu kenapa bisa tenang? Kenapa? Jadi ketika firman yang kita persekutukan itu tentang memasuki itu ya. Tadi malam kan saya terangkan, kalau nanti sudah dengar ulang ya. Itu cukup bagi saya gini. Bagi saya ketika saya bicara itu ya. Itu cara menerangkannya itu karena kita yang menerangkan sendiri. Kita tahu kan. Bagaimana rasanya kita bisa menerangkan dengan baik seperti yang saya alami gitu. Baru disitulah saya begini. Oh ini artinya firman bagaimana cara memasukinya. Kan dengan mengalaminya kan. Menerapkannya. Apa itu inkarnasi, apa itu ini gitu kan. Itu tentang penglihatan katanya kan. Apa itu kedatangan Tuhan yang kedua. Itu semua saudara hal-hal yang mendasar. Oke. Lalu saudara ketika tadi dikatakan itu. Di mana kerajaan yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan itu tak tergoncangkan. Jadi ketika dia mengatakan apa gitu. Kalau kita itu tinggal di dalam dia. Nggak ada yang secara kebetulan terjadi. Udah tenang aja. Ketika kemarin kami ini sekali ya. Ketika yang rumah cemara itu kan. Nah, jadi kami pergi ke belakang seperti kami ceritakan gitu kan. Ternyata saudara waktu kami ceritakan ke yang sewa itu. Mereka ternyata nggak langsung nanya ke yang punya gitu. Pikir, kenapa ya? Rumah itu lebih bagus, harga sama lagi. Bisa pakai lagi yang di dalamnya. Apa namanya? Mau pakai AC-nya kah, mau apa gitu bisa pakai semua gitu. Nah, jadi saudara, ketika nggak jadi, kayak nggak jadi gitu. Jadi yang punya rumah itu hampir setiap hari WA saya gitu jadinya. Seringnya bagi firman lagi. Bayangkan saudara, saya itu dari beberapa orang itu sering orang bagi firman sama saya gitu. Saya nggak pernah. Saya pun nggak tahu gitu. Karena saya pikir enggak lah, kayaknya nggak ada gunanya lah gitu. Jangan-jangan orang pun nggak baca juga gitu kan. Jadi, tapi kadang-kadang saya selipkan juga gitu. Ada beberapa orang yang jadi suka ngirim ayat ke saya gitu. Saya diterangin, saya dengerin gitu, saya bacain juga gitu ya. Kadang-kadang kalau ya terlalu panjang sekali, apalagi kalau dia mau menjelaskan, mungkin nggak tahu dia mau ini kan kemana, karena dia orang pintar gitu ya. Padahal saudara, kalau kalau saya mau nanya kehidupannya gitu, aduh hancur sekali gitu. Iya, ada teman dulu RTM orang yang sangat kritis gitu ya. Kayak yang lain udah diinikan semua gitu. Tapi kalau sama saya gitu itu kadang dia harus ini ya, dia harus dengerin gitu ya. Dengerin semua. Saya yakin pasti dia terasa gitu ya. Kalau
apa yang diterangkan dia itu, dia yakin saya tahu gitu. Oh gimana panjang lebar gitu dia terang. Pengen kayak diajarin saya gitu. Oke, saya dengerin. Saudara, dengan kondisi seperti itu lalu saya jadi ini saudara, jadi perantara mereka gitu. Apa yang lalu yang dibilang gitu. Nah, saya tanya langsung lagi ke yang sewa di tempat kita sekarang masih di sana gitu. Iya Pak, kami nanti nggak mau nanti cuma 6 bulan atau tahun. Saya sampaikan lagi sama orangnya gitu. Iya Pak, saya nggak akan ini mereka karena saya nanti bisa lebih dari berapa tahun di sini. Ya kalau mereka memang mau pakai di sana terus, saya tidak akan usik mereka mau 3 tahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun katanya gitu kan. Saya sampaikan lagi sama dia gitu. Saya juga sampaikan sama Om Twin lagi kan. Saya pikir maksudnya itu saudara apa ya, cara Tuhan itu membuat dia itu nyata, membuat akhirnya kan orang kan interaksi sama kita kan, padahal menurut firman Tuhan yang sedang kita hidupi, orang yang berinteraksi dengan kita kan berinteraksi dengan Tuhan kan gitu kan, sebetulnya kan gitu kan, karena kan kita ini kan inkarnasi ceritanya. Bukankah semakin kita menghidupi firman-Nya, perhatikan ya, cek satu, semakin kita menghidupi firman-Nya, kita bilangkan gini, Tuhan berinkarnasi. Saya nggak tahu saudara, kan bukan saudara yang ngalami firman yang perempuan itu melahirkan anak laki-laki itu. Lalu saudara bayangin, saya mengalami seperti yang kondisi di firman itu. Makanya kan saya berdebat terus gitu kan. Kenapa saya berdebat? Karena nggak mungkin lah gitu. Siapa saya? Emang kamu siapa? Kamu kan ciptaan. Iya juga ya. Terus kalau aku mau seperti itu ceritanya, kamu mau apa? Apa yang membuat kamu merasa dirimu itu gak layak? Bukankah itu kesombongan? Berarti kan kamu itu kan gak percaya kalau aku pencipta. Kamu itu ciptaan. Oh iya ya. Jadi saudara, ketika ngalami firman itu saudara, wah itu bagi saya saudara sulit. Tapi kalau tidak ada orang yang mau percaya, yang mau menghidupi tentang anak laki-laki itu, sampai kapanpun gak ngerti jalan ceritanya. Gak ngerti itu firman saudara. Gak ngerti. Jadi kalau saudara itu masih apa ya, kalau saya ini siapalah, saya ini kan ini, nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Itu kalau sudah panggilannya Pak Parlin lah pendeta gitu. Kalau seperti itu kan, kalau kita lihatlah sekarang bagaimana apa ya, saya sangat yakin sekali gitu ya. Yang dimaksud menyinggung wataknya Tuhan itu, tahu nggak saudara? Ketika seseorang berani menerima Tuhan apa adanya loh. Kita pikir kita itu biasa. Tapi, saudara pikir orang yang menyinggung kita itu, kalau kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, tidak, tetap pada posisi kita, tidak nuntut pembalasan dan sebagainya gitu. Tahu nggak? Orang itu menyinggung watak Tuhan. Akan ada satu masa, seseorang menyinggung watak Tuhan. Di situ saudara, ketika kita sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, pandangan kita nggak boleh lagi sekedar Tuhan itu ada di sorga. Tuhan itu sudah ada di sini. Artinya begini, kalau kita terlalu menganggap diri kita itu lebih rendah
dari dunia ini, lebih rendah dari siapapun. Tahu nggak saudara? Kadang itu namanya kita nggak menghargai Tuhan yang ada dalam kita. Ya, kalau kita selalu lihat keadaan kita seperti dikatakan nggak punya rumah lah, apalah gitu. Iya. Bukankah aku ada di dalam kamu? Bukankah yang terpenting aku ada di dalam kamu? Iya kan? Makanya aku katakan manusia itu rusak. Tahukah ketika aku mengatakan manusia itu rusak? Aku bukan sedang merendahkan manusia. Bukan. Itu bukan watakku. Mana mungkin. Oh, aku ingin menyelamatkan manusia. Untuk apa aku menyelamatkan manusia? Kalau aku menganggap mereka tidak berharga. Kenapa aku sabar sama kamu? Kenapa? Karena kamu mau mendengarkan aku. Itu loh saudara. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan aku, tentu aku lebih mengasihi dia. Bukan berarti aku tidak mengasihi yang lain. Kenapa kadang-kadang kamu merasa aku tidak mengasihimu? Karena engkau belum mengenalku lebih dalam. Makanya dikatakan tadi, hanya firman, kata-kata dialah yang kalau kita masuki. Coba saudara, kira-kira kau dengan cara seperti ini, adakah manusia di bumi ini yang bisa mengajari saudara seperti ini? Adakah? Coba cari kemana-mana. Sehebat apapun dia. Adakah yang punya hikmat seperti ini? Siapa? Siapa yang bisa menerangkan seperti ini? Adakah mungkin Parlin bisa menerangkan seperti ini? Kalau Parlin itu tidak menghidupi seperti yang dikatakan dalam firman ini. Dia tahu segala perkataannya ini sulit diterima. Oh, murid-muridnya yang dia bersama dengan muridnya aja mereka gak mengenal dia kok. Sudah sekian lama tidur bareng lagi, melihat mujizat setiap hari. Banyak sekali pengalaman mereka, saudara. Dan benar-benar saudara dia sendiri mengatakan, kalau kita kan semua belajar. Iya kan? Kalau saudara nggak percaya kepada saya, masih wajar sekali gitu. Ya kan? Tapi kalau murid-murid, ketika mereka nggak percaya sama Tuhan gitu. Kalau menurut kita, wah nggak wajar kan? Tapi bagaimana perasaan mereka dulu sama seperti kita sekarang. Persis keadaannya. Jadi kalau kita bisa mendengarkan semua perkataan itu. Sekarang saya mau tanya. Yang mengucapkan semua perkataan tadi. Yang kita tidak temukan di luar sana. Siapa? Bukankah manusia biasa ini? Lalu bagaimana manusia yang biasa ini bisa mengucapkan semua perkataan itu? Dari mana? Oh, nggak ada kok yang bisa menerangkan kepada kita. Nggak ada yang bisa menerangkan kepada saya. Ini bukan saya pelajari. Oleh karena saya mengikuti. Ada orang mengajarin. Guru kita sudah mati kok. Macam mana dia bisa menjelaskan seperti ini kepada kita? Uang semasa hidupnya dia nggak bisa lepas. Daripada bagaimana menjadi terkenal kok. Bagaimana supaya punya pengikut banyak. Dia nggak bisa lepas dari situ kok. Bagaimana bisa menerangkan seperti ini? Sementara kitanya sudah menghidupi Tuhan yang sangat
hebat menyembunyikan dirinya. Kita kan sedang belajar begitu kan. Dan ternyata kan kita sudah mulai menemukan apa keuntungan daripada menyembunyikan diri. Apa kebahagiaan daripada tidak punya rumah, tidak punya segala sesuatu. Apa kebahagiaan daripada tidak menjadi terkenal. Apa kebahagiaan tidak punya harta-harta dunia ini. Kita sudah ngalami kan. Kebahagiaan di dalamnya apa? Dulu waktu apa namanya ya? Waktu tidak dapat apa-apa dari gereja. Wah, bayangkan berapa lama kami hidupi seperti itu. Gak punya uang biasa. Tapi begitu kemarin saudara. Ya berapa saat aja gak punya uang gitu. Iya. Bless gitu. Itu. Ini. Dulu kayaknya ini biasa saja ya. Bayangkan saudara naik motor harus jemput bolak-balik gitu. Gak punya uang sama sekali untuk naik angkot gitu. Hanya mengandalkan minyak yang ada gitu. Sering begitu. Tapi pada waktu enjoy aja. Tapi begitu kita sudah punya. Kadang-kadang bergantung ke situ kan. Bergantung ke gaji kita kan. Iya kan? Tapi tahukah saudara? Begitu lewat dari situ, saya lihat bagaimana cara Tuhan gitu ya. Cara Tuhan buat itu saudara. Kemarin waktu pas ulang tahun si kembar ya. Saudara itu saudara, pas seperti saya keadaan seperti itu saudara. Nggak ada. Bahkan saya jadi lupa ngucapin ulang tahunnya. Karena saya terlalu mikirin, aduh sedih lah gitu. Masa untuk beli kue aja nggak ada gitu. Iya. Iya benar nggak ada gitu. Pas sudah pikir gitu ya. Kadang-kadang kan gimana caranya supaya uang 50.000 diambil dari ATM itu. Kan kadang kan harus ada sisanya gitu. Saya sudah pindahkan ke sini gitu. Bisanya kurang 3.000 saudara. Jadi nggak bisa ditarik gitu. 3.000 kurangnya. Saudara, tiba-tiba Henny gitu. Bisanya gitu. Suruh ambil kue gitu kan. Saya itu, padahal saya itu lagi gini lah saudara. Lagi apa namanya? Lagi benar-benar gini. Dulu kami sudah biasa ngalami kayak gini gitu. Iya sudah biasa, dulu tuh udah biasa gitu. Tapi kali ini saudara, saya benar-benar mau melihat gimana nih bisa lolos kan. Gimana cara Tuhan membuat lolos gitu. Sudah belanja ini, belanja itu, sampai minyak pun gak ada gitu. Wah saya kepikir gitu ya. Saya tenang gitu. Ternyata Uli juga sudah beli kue gitu, digabung-gabung gitu. Gak ada yang ini loh, gak ada yang istilahnya. Benar-benar saya tahu Tuhan gerakkan gitu. Gabungnya kue berapa gitu ya. Ada kasih lilin. Saudara, ketika lihat itu saya lihat sepanjang hari itu gitu ya. Sampai lolos gitu. Boleh katakan jadi lengkap semua. Istri saya bikin itu lagi. Jadinya bisa bikin apa? Kue apa itu? Bisa gitu. Saya bilang sama istri, rasanya itu keren gitu lah. Saudara,
kita ngalami bagaimana kebahagiaan di dalam kesederhanaan. Kita ngalami firman-Nya kan. Iya. Saudara, entah kenapa saudara saya senang sekali ya kalau akhirnya nanti twin gitu, mereka tinggal di rumah cemara gitu ya. Saya nggak tahu, saya senang sekali gitu. Saudara, apa ya? Perasaan senang seperti itu bukan manusia yang buat, tapi Tuhan, saudara. Itulah artinya, saudara, bagaimana kita mengalami firman Tuhan itu. Mungkin saudara pikir, apa sih, gimana? Apa yang saya rasakan, saudara, tidak terceritakan gitu. Iya, saya pun nggak tahu gimana gitu. Iya, seperti dikatakan tadi kan, Om Tuin tadi ceritakan kan, enggak, bukan saya karena nggak punya rumah, tapi saya sudah coba berkali-kali gitu. Kan dia bilang gitu kan. Kenapa? Perbaikilah itu, belum colok kan? Enggak. Sudah? Sudah? Oh bisa? Colokkannya itu loh. Di luar kayak. Saudara, sudah dikatakan tadi kan? Sudah coba. Tapi saudara, ketika kita bisa menghidupi ketika kita bisa menghidupi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita bisa mengalami apa kebahagiaan ketika kita dianiaya, hebat. Iya. Kalau lihat sekarang bagaimana saudara hikmat Tuhan yang tumbuh di dalam kita. Tahukah saudara? Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang-orang yang tadinya menganggap kita rendah akan datang ke gunung rumah Tuhan ini. Bukan secara fisik ini saudara. Tapi engkaulah hikmat yang ada di dalammu yang sudah melewati itu semua. Benar-benar bukan dibuat-buat saudara. Iya. Bukan dibuat-buat. Saya sudah ceritakan sama saudara. Bagaimana rasanya melihat kebaikan mertua saya gitu. Saya sudah bilang, gimana lah caranya saudara, saya itu bisa merasa tenang gitu. Ketika mertua saya saudara, benar-benar sedikit pun tidak mengeluh ketika saya tidak sanggup memberikan makanan untuk anak-anak saya sendiri ketika mereka di kampung gitu. Iya, nggak pernah saudara. Saya bisa bayangkan perjuangannya untuk beli sekotak susu saudara. Susu orang kaya saudara, susu anak saya dulu. Waktu orang yang jual itu, wih Pak Kirin ini susunya orang sugih katanya. Wah, pokoknya nggak tahu pokoknya harus itu katanya. Sampai bayangin di minimarket itu tidak jual itu. Kalau Pak Kirin mau, saya pesan tapi mesti beli ya katanya. Iya katanya.
Ya, karena mungkin nggak tahu yang ngambil uang dari mana, gimana caranya gitu ya. Hujan diterobos, saudara bayang. Ya. Tapi saudara, kan kita bisa tahu dia lakukan itu sedikit pun tidak ada sungut-sungut, sedikit pun nggak ada. Dia lakukan dengan sukacita. Itulah kehidupan, saudara. Ya, kalau saudara berani melakukannya seperti itu gitu. Ya, jangan menganggap apa yang kau punya sebagai punyamu. Iya, apapun itu. Apapun gitu. Itu kehidupan, saudara. Kehidupan seperti inilah yang sedang ditularkan Tuhan kepada kita. Dan dia mau kita membagi hidupnya Tuhan ini kepada siapapun. Tapi sekarang engkau pasti belajar. Tidak semua orang yang bisa menerima begitu saja. Ada orang yang memang sudah rusak sekali gitu. Ada orang yang memang benar-benar gitu. Karena apa? Kelicikan hatinya. Apalagi seperti saya katakan saudara, orang sudah punya kebenaran ya. Apalagi kalau dia sudah pendeta gitu ya. Aduh, paling sulit. Sangat sulit. Makanya Tuhan katakan berbahagia orang yang miskin. Puji Tuhan saudara. Kita terus bisa sederhana. Iya, hebat itu kasih Tuhan saudara. Hebat. Tapi tahukah saudara? Dalam kesederhanaan engkau lebih kaya daripada orang paling kaya di seluruh dunia ini. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sangat senang datang ke rumahmu. Dia tidak mendatangi, dia tidak tinggal di rumah orang paling kaya. Karena apa? Mereka semua sibuk, saudara. Ada orang yang dari pagi sampai malam teruskan, apalagi kalau jualan online, saudara. Dari pagi sampai malam. Minggu pun udah di gereja. Bayangin, sudah di gereja. Itu masih melayani live. Makanya kadang dia biasanya duduk di depan gitu, pelayan ini. Depan atau di tengah-tengah gitu, atau di bangku keberapa gitu. Sekarang udah di belakang. Karena apa? Diteleponi terus. Anak buah live di rumah. Ini anak buahnya sengaja. Ya ada yang bukan orang Kristen gitu. Sengaja pilih itu. Supaya bisa live terus. Sampai nggak punya waktu sedikit pun. Di PT masih enak. Masih ada kan? Masih bisa pulang kan? Ini dari pagi sampai larut malam. Tapi kenyataannya keluarga hancur. Tapi nggak bisa berhenti. Mau jadi apa? Karena apa? Tuhan tidak ada di sana. Seandainya Tuhan ada di sana, sesibuk apapun, kalau dia serahkan itu kepada Tuhan, kalau dia baik, kalau dia murah hati kepada setiap orang, ya, kalau dia mau cari Tuhan, kan keputusan di tangan dia, ya kan? Daniel kurang sibuk apa? Dia bisa tetap intens. Gak peduli, waktu itu dilarang tidak boleh orang menyembah Tuhan selain patung gitu kan. Kalau ada kedapatan yang ini sembahyang nanti akan ditangkap, dia nggak takut, ya kan? Tetap aja slow aja dia. Kenapa? Dia sangat yakin dia sudah belajar seumur hidupnya. Tuhan itu maha kuasa. Ya kan? Gak takut dia. Tetap aja. Dia gak tutup jendelanya.
Dia buka jendelanya. Makanya orang kan bisa lihat. Karena kan dia tahu dia target. Ya kan? Tapi lihat saudara. Tuhan melindungi dia. Karena apa saudara? Tuhan lihat hati kita saudara. Saudara, kalau cerita bagaimana Tuhan bela kita ya. Kalau saya lihat anak saya bisa kuliah gitu ya. Semuanya bagaimana prosesnya sampai aduh. Hebat sekali Tuhan itu saudara. Nyata sekali. Setiap hari saudara. Nyata sekali. Dan tahukah saudara? Segala sesuatu sedang digoncangkan. Ya, beneran. Seperti yang diceritakan tadi semua, beneran saudara. Dan sekali lagi, padahal mereka kemarin kan sudah bilang, ternyata ya nggak ada ya orang yang ini bisa di ini ya. Ternyata sekarang ini kita dukung katanya. Aduh, padahal yang didukung ini mungkin jauh lebih parah dari yang sebelumnya mereka dukung ini. Iya, kalau lihat itunya, aduh, sudahlah. Dan sekarang tahu nggak saudara? Kalau saudara perhatikan ya, walaupun rasanya sudah berseteru mereka, saudara. Tahu nggak saudara? Yang ini nggak berani. Iya saudara. Sehingga di luar terbersit pikiran begini. Jangan-jangan ini cuma sandiwara. Saya ketika dengarkan itu ya. Jangan-jangan mereka sandiwara ini. Nampaknya aja nangis-nangis marah. Di belakang. Waduh, saya pikir iya juga itu. Saya ketika dengarkan itu, saya ketawa aja saudara. Kenapa saudara? Perlahan-lahan saudara. Tuhan yang Maha Kuasa itu menunjukkan dirinya. Dari mana kita tahu? Dari kejadian yang kita lihat. Perhatikan saudara. Itu semua keadaan sekarang itu rasanya cepat sekali. Iya. Coba nanti saudara mulai perhatikan ya. Cepat sekali. Saya pun heran juga. Masa sih Tuhan kok seperti ini ya? Apalagi ketika kita mengucapkan firman ini ya. Lihat. Iya. Pokoknya Tuhan itu nyata sekali. Tapi orang mungkin gak lihat. Tapi hasil ketekunan kita menghidupi Tuhan. Menghidupi firman-Nya. Belajar cara masuk selama ini. Walaupun baru kita dengar. Tapi ternyata kita sudah belajar cara masuk. Seperti dikatakan tadi. Jangan katakan engkau belum mengalaminya. Engkau sudah mengalaminya kok. Dan ketika engkau menghidupi perkataan itu yang barusan saya saudara dengarkan ini. Saudara akan lihat lebih banyak. Bahkan yang lebih besar dari itu. Puji Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bagimulah segala kemuliaan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi. Oke ya, closing ya.